Saya ingin membawa mimpi itu kemanapun saya melangkah. Halo semua, kembali lagi di podcast Teman Sastra bareng aku Indah. Kali ini aku ditemani oleh sahabat sastra nih, yaitu ada Sakina. Halo semua, aku Sakina. Dan pada podcast kali ini kita akan bahas salah satu novel yang beraroma wangi, penuh cinta, rahasia, dan penuh pahit juga. Tentunya ada novel Gadis Kretek di sini. Bener banget, novel Gadis Kretek, novel karya Ratih Kumala yang menceritakan tentang sejarah industri kretek di Indonesia. Dan tema yang diangkat tuh tema-tema milenial ya, yang relate sama anak-anak muda sekarang. Dan jadi ceritanya itu berpusat dari keluarganya Soraja dan kisah cintanya Soraja dan juga Jengya. Bener banget, jadi ceritanya tuh berpusat sama si Soraja dan di masa tuanya itu tiba-tiba muncul nama Jengya gitu. Muncul tuh, nah dari situ konflik keluarganya juga muncul. Kalau menurut kamu, alur sama karakternya Jengya di dalam situ dan alur dalam novel Gadis Kretek itu seperti apa? Kalau alurnya maju mundur ya, jadi kayak bikin kita penasaran dan mikir gitu loh. Kalau karakter Jengya tuh pastinya karakter perempuan yang idealis, perempuan yang punya mimpi dan dia nggak pernah takut kalau dia nggak dominan di sana. Jadi karakternya nggak klise gitu. Jadi nggak ngebosenin ya kalau kita nonton atau baca novel itu? Enggak, karena ya karakternya Jengya itu kan relate sama anak-anak sekarang yang katanya independent woman gitu loh. Iya. Kan ini ya, ngomong-ngomong tentang novelnya, kayaknya sudah ditayangi di Netflix ya? Benar. Kalau menurut kamu gimana sih tayangannya di dalam Netflix itu? Kalau secara visualnya udah bagus sih, terus kayak pakaian yang dipakai Jengya juga, terus karakter yang ditampilkan, cuma ada beberapa karakter Jengya yang nggak ditampilkan secara utuh di situ. Jadi ya kita boleh nonton tapi jangan lupa baca bukunya juga. Jadi kalau kita baca sama nonton itu bakal munculin sensasi yang berbeda ya? Ya bener banget, sensasinya beda. Iya bener banget. Dari Ratih Kumala itu dia kayak memunculkan patriarki dan kapitalisme, di mana bagaimana si seorang perempuan itu dipinggirkan dalam bisnis yang mereka bangun juga, yaitu, dan ada juga bagaimana cinta itu dikorbankan demi ambisi si Jengya itu yang ingin ikut membangun bisnisnya. Dan aku juga lihat ada beberapa kritik terhadap lupa sejarah, yaitu anak-anak Soraja yang dibuat lupa oleh masa lalu ayahnya, di mana sampai si anak-anaknya itu tidak tahu siapa itu Jengya. Kalau kamu bisa ngambil pelajaran dari novel Gadis Kretek itu, apa yang mau kamu ambil? Kalau aku sih sejarah personal itu penting. Kadang luka-luka di masa lalu itu yang nggak diceritain bisa menceritakan siapa kita yang sekarang gitu. Di luar pembahasan podcastnya nih ya, aku mau nanya-nanya sesuatu nih sama kamu. Kalau kamu disuruh milih salah satu tokoh sastra yang mau kamu ajak ngopi, kira-kira siapa? Kalau salah satu tokoh sastra ya, kayaknya aku pilih Pramudia Anantatur ya, karena novelnya yang berjudul Bumi Manusia tuh cukup menarik karena dia nulisnya pas di dalam penjara kan. Iya. Seru banget tuh biasanya kalau bisa diajak ngopi sama beliau, terus bahas-bahas gimana cara nulisnya di dalam penjara. Kalau dari kamu sendiri, kamu mulai suka sastra atau kenal sastra tuh dari umur berapa? Kalau aku kenal sastra tuh dari SMA ya, terus aku suka baca-baca novel, terus nulis-nulis puisi gitu dari SMA sih. Dari nulis puisi nih, kamu pernah nulisin puisi atau salah satu karya sastra untuk siapa? Kalau puisi paling buat gebetan ya. Dulu aku pernah nulis puisi buat dia kayak
Di situ aku ya biasalah nulis-nulis tentang kekaguman, terus dibahasa-bahasakan puisi yang Puitis gitu puitis ya. yang lebay-lebay gitu. Kalau menurut kamu, kalau sastra itu diibaratin makanan, kamu ngibaratin sastra tuh kayak makanan apa? Kalau sastra itu makanan ya, kalau sastra itu makanan, aku ngibaratin sastra itu kayak Indomie kuah pas lagi hujan-hujan. Itu hangat banget dan bikin nagih gitu loh. Mungkin itu aja deh yang aku mau tanyain sama kamu. Oke guys, terima kasih ya sudah mengikuti podcast kita hari ini dan keseruan kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan jangan lupa tulis di komentar kalian atau DM kami untuk membahas karya-karya novel lainnya. Salam wangi, salam sastra. Terima kasih.